Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ida Nur Aini dari program studi jurnalistik kelas 1C dengan NIM 11230511000102. Pada video ini, saya akan menerangkan kembali hasil analisis karya sastra novel yang saya baca yang berjudul Cinta Tak Pernah Tua karya Benny Arnas untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan mengulik sang penulis dari buku Cinta Tak Pernah Tua ini, yaitu Benny Arnas. Benny Arnas merupakan seorang pria berdarah Sumatera Selatan yang lahir pada tanggal 8 Mei 1983. Benny Arnas ini merupakan seorang penulis yang hebat yang sudah menciptakan banyak karya, di antaranya novel, cerpen, puisi, esai, dan sebagainya. Benny Arnas ini juga memulai perjalanan menulisnya sudah sejak 25 tahun loh, dan cerpen dan karya yang lainnya yang sudah ia ciptakan sudah tersebar di beberapa media besar, di antaranya Kompas, Tempo, Republika, Jawa Pos, Media Indonesia, dan sebagainya. Nah, semua karya dari Benny Arnas ini bisa diakses melalui website www.bennyarnas.com untuk membaca semua karya hebatnya. Buku ini menceritakan beberapa dimensi kehidupan dari seorang Tanjung Samin. Di kehidupan selanjutnya, Samin diceritakan telah menikah dengan seorang gadis yang berusia 20 tahun lebih muda darinya, yang bernama Maisaro. Mereka dikaruniai 3 orang anak yang bernama Misral, Badri, dan juga Musro. Tetapi sayangnya, kehidupan rumah tangga Maisaro dan Samin berujung kandas. Setelah Samin bercerai dengan Maisaro, Samin berkelana mencari cintanya kembali sampai ia berusia lanjut. Dan juga Samin ini mengulang pernikahannya sebanyak 4 kali, tapi dari 4 istri ini, Samin selalu berakhir dengan perpisahan. Diceritakan juga seorang kerabat Samin bernama Muhlisin. Muhlisin juga merupakan mantan pejuang kemerdekaan dan juga pejuang pada saat zaman kemerdekaan di masa lalu. Tetapi oleh masyarakat sekitar, Muhlisin tidak dianggap sebagai mantan pejuang kemerdekaan. Muhlisin berusia 70 tahun dan belum menikah. Muhlisin juga tidak tahu apa penyebabnya dia belum menikah, padahal dia termasuk orang yang soleh dan juga orang yang rajin. Keseharian Muhlisin, ia menjual kayu-kayu hasil pencariannya di hutan. Sembari menjual kayu, Muhlisin juga sekerap kali membawa bunga-bunga kecubung untuk dibagikan ke masyarakat sekitar. Tetapi karena Muhlisin sangat suka sekali dengan bunga kecubung sampai ia membawanya saat berjualan, ia sempat digunjing oleh masyarakat perihal bunga kecubung itu menjadi penyebab ia belum beristri. Bunga kecubung itu dianggap jelmaan peri-peri kecil yang selalu menemaninya. Padahal Muhlisin hanya suka bunga kecubung itu dan ia suka berbagi. Tetapi masyarakat sekitar selalu berpikiran negatif dan membuat berita-berita buruk terhadap Muhlisin. Seperti yang saya tadi ucapkan di awal, setelah bercerai dengan Maisaro, Samin menikah lagi dengan 4 wanita berbeda. Nah, diceritakan juga nih kehidupan rumah tangga barunya. Yang pertama dengan Mayang. Mayang ini di zaman dahulu pernah dilamar Samin, tetapi ditolak oleh keluarga Mayang. Saking cintanya Mayang terhadap Samin, Mayang mengirim surat untuk Samin yang berisi pesan bahwa ia menunggu Samin di persimpangan kabupaten. Namun, surat yang disampaikan oleh Mayang ke ayah Samin tidak disampaikan ke Samin langsung dan membuat Mayang menunggu Samin sangat lama. Yang kedua, Salma. Salma juga merupakan wanita yang dinikahi Samin. Tetapi Salma ini kerap menginjak-injak harga diri Samin sampai-sampai Samin emosi dan ingin menembakkan pistol ke kepalanya. Selanjutnya, ada Rukiah dan juga Dewi yang juga istri Samin. Kisah mereka ini digambarkan dalam sebuah cerpen yang mengisahkan 3 tupai. Nah, di sini diceritakan Rukiah itu kerap cemburu dengan Dewi dan sempat terlintas di pikirannya untuk menceraikan Samin. Keunggulan buku Cinta Tak Pernah Tua karya Benny Arnas ini, yang pertama, kisah cerita yang unik.
Di buku ini diceritakan Samin yang memiliki banyak kisah asmara yang dilaluinya. Selain kisah Samin, diceritakan juga banyak kisah-kisah dari kerabat-kerabat yang dekat dengan Samin, seperti tadi contohnya Muhlisin. Yang kedua, penggunaan kiasan. Buku ini sangat menggunakan bahasa-bahasa yang sangat kompleks dan juga menggunakan bahasa majas yang salah satunya itu majas hiperbola. Yang terakhir, terdapat sketsa. Penulis menyelipkan sebuah sketsa yang terdapat di setiap jeda perpindahan cerita, yang membuat buku ini sangat unik karena terdapat gambar-gambar yang tidak ada di buku lain. Dan juga sketsa ini sangat sulit diterjemahkan oleh orang yang kurang memahami arti gambar tersebut. Kelemahan dari buku ini yaitu tidak ada transisi yang menghubungkan antara satu cerita dengan cerita lainnya, sehingga pembaca akan bingung memahami alur cerita. Seperti saya juga bingung memahami cerita baru yang berpindah dari cerita sebelumnya. Jadinya saya harus membaca lagi satu episode dari buku itu untuk memahami alur cerita baru dari buku tersebut. Kesan saya setelah membaca buku Cinta Tak Pernah Tua karya Benny Arnas ini yaitu buku ini sangat menarik untuk dibaca dan dapat menjadi referensi. Saya setelah membaca buku ini menjadi mendapat pengetahuan baru, pengetahuan diksi-diksi baru, pengetahuan bahasa-bahasa baru, dan bahasa-bahasa budaya di Sumatera Selatan. Buku ini juga disarankan dibaca oleh kelompok yang menyukai sastra Indonesia, karena di dalam buku ini dituliskan terdapat bahasa-bahasa indah, bahasa-bahasa majas yang memiliki makna mendalam dan dapat membuka pikiran baru oleh orang-orang yang membaca buku ini. Pesan yang dapat kita ambil dari membaca buku ini yaitu kita harus selalu memiliki rasa syukur atas kehidupan yang telah diberikan Tuhan oleh kita, dan juga kita harus selalu memiliki rasa cukup atas segala hal yang kita dapat. Kisah-kisah yang terdapat dalam buku ini juga mengajarkan kita untuk menyadarkan pentingnya rasa kasih sayang terhadap sesama, terutama terhadap keluarga dan juga orang terdekat. Seperti judulnya, Cinta Tak Pernah Tua juga memberi pesan bahwa sebuah rasa cinta tidak akan ada habisnya sampai usia senja. Cinta yang kita berikan juga untuk siapa saja dan tidak ada batasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari analisis karya sastra novel berjudul Cinta Tak Pernah Tua karya Benny Arnas. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ditulis oleh Benny Arnas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.